Pemirsa, Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara. Public figure maksud kami yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Keributan terjadi saat sejumlah awak media mencoba meliput sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong. Seorang pria yang tak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Apa? Lu mau nyapa? Gua nggak ada urusan sama lu. Gua juga ada urusan sama lu ya. Cuma lu wartawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Arenjaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Ya, kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, sudah bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum pengacara di Jakarta terbukti memiliki sejumlah senjata api ilegal dan mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Oknum pengacara berinisial S terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov berkaliber 7,65 mm. Selain itu, polisi juga mendapati senjata laras panjang airsoft gun serta narkoba jenis sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli senjata api ilegal dari seseorang berinisial A seharga 30 juta rupiah dan terbukti mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, pengacara S terancam hukuman 20 tahun penjara. 7,65 mm ini dari seseorang inisial A yang dibeli dengan harga 30 juta rupiah. Penyidik menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Penangkapan bermula saat tersangka terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta. Terus bersih tegang dengan pengendara lain, tersangka kedapatan membawa senjata api di pinggangnya oleh petugas kepolisian. Polisi kemudian memeriksa rumah tersangka dan menemukan sejumlah senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.